Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Kita bertemu kembali di dalam rangka pengkhidmatan bulan Ramadan sebagai keluasaan yang Allah berikan kepada kita agar kita mendapat pengakuan sebagai hambanya. Dan kita masih berkaitan dengan pengakuan diri kita kepada fungsi Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk manusia dalam menjalani kehidupan yang Allah karuniakan. Nah, ini tentunya ada batas-batas ya yang harus kita sikapi di dalam menyikapi Al-Quran. Jadi entah itu mulai membacanya, mulai mengamalkannya, mulai juga membawa secara fisik. Nah, ini penting bagi kita. Di antaranya kita juga harus mengakui atau mengenal Al-Quran dalam proses pewahyuan, pembukuan, kan itu mengandung sejarah. Nah, ini penting bagi kita sebagai bentuk penguatan terhadap pengakuan diri kita kepada Al-Quran. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bagaimana cara kita beradab atau beretika terhadap Al-Quran? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kalau secara fisik Al-Quran itu kertas ya, terus tulisan. Artinya dari secara fisik mungkin sama dengan tulisan-tulisan. Tapi karena yang lalu kita sudah bahas bahwa at-tasdiqu biqaulil Quran kalamullah. Karena ini walaupun tulisan, tapi tulisan kalam Allah. Nah, di samping kita harus suci hati, suci hada semuanya, karena kita akan berhadapan dengan sesuatu yang suci. Itulah pentingnya kita bersikap. Nah, misalnya etika kita dalam membawa Al-Quran itu gimana? Pertama, Allah menyatakan la yamassuhu illa mutahharun. Etika pertama kita harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu akhlak pertama yang penting ya, karena kandungan nilai keimanan. Yang kedua itu harus kelembutan dan tidak menampakkan kesombongan. Kalau kita nyombong gitu, ngomong terus kita bawa seenaknya, ya apa bedanya buku dengan Al-Quran? Karena ini kalamullah. Makanya kalau ada teman-teman kita yang bawa Al-Quran asal-asalan, itu kita kembali pada dia ngakuin nggak bahwa itu kalamullah. Kalau dia ngakuin itu kalamullah, nggak mungkin dia begitu. Oh, kalam Allah. Dicoba. Nah, ini pentingnya pengakuan itu. Jadi dibawanya dengan etika yang baik. Artinya walaupun sama-sama kertas, tapi bedakan antara kitab yang lain dengan Al-Quran. Ya fisiknya sama, tetapi sikap kita, akhlak kita itu beda. Nah, setidaknya para ulama orang tua dulu kalau bawa Al-Quran ditekep kanan terus di dada. Ini sebagai simbol bahwa bagaimana Al-Quran secara isyarat itu masuk ke relung hati kita supaya membersihkan hati kita. Nah, tapi itu simbol ya. Tapi yang penting ya jangan didekapnya doang, tapi juga dibaca dan diamalkan. Gitu. Nah itu penting. Nah, karena nilai-nilai pengakuan itu kan detail ya. Dari akhlak, dari meyakini barangnya, fisiknya gitu. Nah itu membawa Al-Qurannya saja, kitab Al-Quran itu harus sopan. Gak boleh
apa ya, menunjukkan kebanggaan itu nggak boleh, nggak pantas gitu. Masa Al-Quran kalamullah, kalau Allah tanya, itu kan isi omongan saya, gitu. Kok bawanya begitu amat? Nah, jadi itu. Yang kedua, membacanya itu jangan membaca omongnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya enggak pantas. Harus dengan apa ya, kelembutan suara tapi jelas. Makanya ada namanya tahsinul Quran. Tahsinul Quran itu tahsinus shaut fi tilawatil Quran. Membagukan suara, jangan disamakan kayak teriak-teriak. Ini Al-Quran gitu loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ada nilai apa? Nah, spiritualnya itu apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan enggak, beda kan? Itu cara baca minimal. Ya sebatas bacanya. Itu ya, bacanya harus dengan ketulisan hati, dengan sikap yang seperti itu ada. Nah, memang pertama memang harus suci hadas ya. Terus cara membawanya, bedakan buku yang lain dengan Al-Quran. Wah ini kertas ini biasa aja. Jangan, ini kalamullah. Kan tadi kita yang lalu kan kita bahas masalah mengimani kan, itu penting. Jadi saya kira itu bagian dari akhlak kita dan ya mulanya kalau ketika selesai baca bagaimana Al-Quran harus ditaruh yang terhormat, jangan ditaruh saat salah-salah. Terus salah satunya kalau sudah Al-Quran kita baca tutup, jangan dibuka dibiarin, seakan-akan di apa ya, ditelantarkan. Itu akhlak. Ada yang lain? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, jadi kan ada Quran. Saya pernah lihat beberapa mushaf Quran, ada Quran Madinah, ada Qurba dan lain sebagainya. Jadi itu bedanya apa Kiai? Jadi gini, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, membacakan Al-Quran ke kaum-kaum, ternyata kaum Arab itu berbagai macam bentuk kultur bahasa. Nah, ketika dibacakan sesuai dengan wilayah Makkah atau Madinah, itu kaum nggak paham apa itu. Maka Rasulullah minta kepada Allah agar Al-Quran disesuaikan dengan bahasa kaum, dikukuli kaum ini. Ya, akhirnya itu. Akhirnya adalah penyesuaian Al-Quran yang tidak keluar dari bahasa dan makna terkandungnya, maka disebutlah apa, kiroah. Kiroah itu berbagai bentuk bacaan yang mengacu dari Nabi yang disesuaikan dengan kaum. Maka ada istilah kiroah haba. Kiroat haba itu adalah bentuk bacaan Al-Quran 7 macam, 7 pendekatan, gitu kan? Sama dengan apa namanya? Ghairil maghdubi alaihim, itu waras kan? Itu salah satu itu bacaannya. Yang kedua, ketika saat Rasulullah meninggal, memang tidak diperintahkan untuk membuka Al-Quran. Tapi lambat laun yang pada menghafal Quran kepada yang mati, ini para sahabat, para apa nah, Amirul Mukminin, gitu kan, khalifah, bingung ini kalau nggak dibukukan bagaimana? Ada yang jadi lama, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, gitu kan. Nah itu ya perjuangannya lumayan. Nah sehingga pada masa periode khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan disebutlah Rasam Utsmani. Nah, Rasam Utsmani itu adalah pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Utsman. Maka disebut Rasam Utsmani. Rasam itu penulisan, pembukuan. Nah, ketika sepakat sudah diumumkan, maka ada beberapa penyesuaian. Ada pertama Al-Quran yang dicetak untuk di Mekah, kemudian yang di Madinah, kemudian lagi ada yang di Kufah. Ini pendekatan-pendekatan kultural.
Jadi supaya bisa dibaca, dan makanya kalau kita yang biasa riwayat Asim an Hafsin an Asim itu memang banyak di Indonesia, tapi mungkin daerah lain di kabilah Arab itu nggak pas. Nah itu sehingga ketika pas bacaan itu disesuaikan dengan tulisan, pakai buku Al-Quran tulisannya begini, ya itu sebenarnya karena kita tidak memahami. Maka pemahaman itu terhadap perbedaan-perbedaan penyesuaian Al-Quran kepada kultur bahasa Arab itu, ini bagian dari pengakuan kita. Supaya kita wajib kita harus mengetahui hal itu. Bahkan bukan hanya qiraat sabah, ada qiraat asyar. Qiraat asyar. Qiraat asyar itu 10 macam riwayat pembacaan Al-Quran. Nah, kalau secara pembukuannya itu memang 4 ya. Madinah, Makkah, Madinah, Kufah, dan lupa itu. Yang sekarang Kurdoba ya. Nah, itu bagian. Nah, ini tempat pencetakan Al-Quran dulu di Turki. Ya, di Turki memang tempat cetakan Al-Quran. Nah, itu saya kira. Ya. Ya, ini bagian dari bagaimana pengakuan kita terhadap Al-Quran dalam pembacaan atau kalau istilah hamalatul Quran, bagaimana menyanjung memanjung Al-Quran itu. Nah, itu termasuk akhlak tadi yang ditanyakan Pak Jilafi itu juga penting karena itu dalam bentuk pengakuan. Kalau kita nggak berakhlak, seakan-akan kita nggak mengakui Al-Quran sebagai sesuatu yang suci. Kalau ya, saya kira demikian kaum muslimin muslimat soal ini sampai rahimakumullah. Mari kita betul-betul indahkan akhlak kita di dalam mengemban Al-Quran baik secara fisik maupun secara makna dan kandungannya. Karena itu bagian dari pengakuan kita terhadap keimanan kita pada Al-Quran. Masa kitab yang kita imani kita bawa seakan-akan buku biasa. Nah, ini kan berbeda. Demikian barakallahu fi wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.